akan menjelaskan materi tentang metode preparasi dengan teknik Wolfram. Selamat menonton! Halo semuanya, pada video kali ini kelompok kami akan membahas salah satu jurnal yang berjudul Proses Fiksasi dengan Perendaman Larutan KOH 10% dan Pengaruh Variasi Suhu Pemanasan Terhadap Kualitas Sediaan Awetan, Kutu Kepala atau Pediculus Humanus Capitis, dan metode ini sangatlah penting untuk membantu kita mengamati morfologi ekstra parasit secara jelas guna mendiagnosis dan penelitian. Nah, Pediculus humanus capitis merupakan ekstroparasit yang biasa hidup di kulit kepala manusia dan dapat mengakibatkan penyakit pediculosis. Untuk mempelajari kutu ini, dibuatlah preparat awetan yang menggunakan beberapa metode tertentu, misalnya metode fiksasi, dehidrasi, clearing, dan juga mounting. Nah, untuk mengamati morfologi dari kutu ini secara utuh, digunakanlah teknik preparat whole mount, di mana whole mount ini merupakan suatu metode pembuatan preparat yang nantinya akan diamati di bawah mikroskop tanpa didahului dengan adanya proses pemotongan sama sekali. Nah, pada metode preparat inilah yang diamati itu merupakan preparat yang utuh, baik secara sel, jaringan, maupun organ dalam individu tersebut. Nah, menurut Fitri pada tahun 2007, gambar yang dihasilkan oleh preparat whole mount ini terlihat dalam wujud yang utuh, seperti ketika organisme tersebut masih hidup, sehingga pengamatan yang dapat dilakukan itu hanya terbatas terhadap morfologinya saja secara umum. Nah, atas dasar itu pula lah, dalam penelitian ini dipilih teknik whole mount agar struktur tubuh dari Pediculus humanus capitis ini dapat diamati secara lengkap, mulai dari kepala, toraks, hingga abdomen. Sebelum melakukan pengamatan, preparat harus melalui proses fiksasi, di mana proses fiksasi merupakan suatu usaha atau proses untuk mempertahankan komponen-komponen sel atau jaringan agar tidak mengalami perubahan dan tidak mudah rusak. Metode fiksasi ini menggunakan larutan KOH 10% yang berfungsi untuk menipiskan lapisan kitin tebal pada eksoskeleton pada tubuh kutu sehingga bagian tubuh kutu terlihat jelas di bawah mikroskop. Namun, proses ini belum dinilai cukup optimal jika hanya melakukan perendaman biasa, tanpa melakukan pemanasan karena membutuhkan waktu yang cukup lama. Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh variasi suhu pemanasan pada larutan KOH 10% dengan suhu 60 derajat Celcius, 70 derajat Celcius, 80 derajat Celcius, dan juga 90 derajat Celcius selama 30 menit untuk menentukan kondisi terbaik yang menghasilkan sediaan dengan morfologi yang lengkap, warna transparan, dan juga kejernihan yang baik. Pada metode ini, sampel yang digunakan pada penelitian ini merupakan kutu manusia, atau dalam bahasa ilmiahnya adalah Pediculus humanus capitis, yang mana kutu manusia ini berada pada tahap dewasa, segmentasi tubuhnya lengkap, dalam keadaan hidup, dan juga ukurannya sama satu sama lain. Mengapa demikian? Ini karena ukuran yang sama ini bertujuan agar memperoleh ketebalan kitin yang sama. Sebab ketebalan kitin yang tidak sama ini bisa menjadi perancu setelah terjadi penipisan kitin ketika proses perendaman KOH 10%. Kemudian untuk teknik preparasi yang digunakan ini merupakan teknik preparasi whole mount, yang mana teknik preparasi ini memungkinkan kita untuk melihat seluruh bagian organisme secara utuh tanpa melalui proses sectioning atau proses pengirisan. Baik, selanjutnya pada jurnal telah disebutkan bahwa cara pembuatan sediaan ini yaitu melalui 4 tahapan. Yang pertama adalah fiksasi KOH 10%, dehidrasi menggunakan alkohol bertingkat, lalu dengan clearing dan juga mounting. Nah, pada jurnal ini juga telah disebutkan bahwa fokus utamanya adalah untuk mengetahui seberapa efektif fiksasi KOH pada suhu-suhu tertentu. Jadi, pada tahap fiksasi ini digunakan suhu 60 derajat Celcius, 70 derajat Celcius, 80 derajat Celcius, dan juga 90 derajat Celcius, yang dimana sediaan akan masing-masing difiksasi selama 30 menit. Ketika fiksasi sudah selesai, sediaan akan dialiri menggunakan Aquades, lalu akan langsung didehidrasi menggunakan alkohol bertingkat. Nah, alkohol yang digunakan yaitu alkohol 50%, alkohol 70%, dan juga 96% masing-masing selama 15 menit. Selanjutnya adalah tahap clearing, yang dimana sediaan akan direndam menggunakan silol selama 15 menit sebanyak 2 kali. Selanjutnya adalah tahap mounting. Nah, tahap mounting ini merupakan pemberian entelan pada sediaan di atas objek glass, lalu nanti akan ditutup menggunakan cover glass dan juga akan diamati di bawah mikroskop.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada suhu 60 derajat Celcius, sebagian sediaan tampak cukup baik, namun masih ada bagian yang gelap karena eksoskeleton belum menipis dengan optimal. Pada suhu 70 derajat Celcius diperoleh kualitas terbaik dengan morfologi yang lengkap, warna transparan, dan kejernihan optimal. Sementara itu, pada suhu 80 derajat Celcius, sebagian sediaan terlihat baik, tetapi ada juga yang rusak akibat eksoskeleton terlalu menipis dan menjadi rapuh. Sedangkan pada suhu 90 derajat Celcius tidak ditemukan sediaan yang baik karena banyak yang mengalami kerusakan dengan morfologi tidak utuh. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa suhu 70 derajat Celcius merupakan kondisi paling efektif untuk fiksasi KOH 10% menggunakan pemanasan pada metode wall mount. Selanjutnya adalah beberapa permasalahan yang dihadapi. Yang pertama adalah proses perendaman KOH tanpa pemanasan itu akan membutuhkan waktu yang lebih lama dan hasil yang kurang optimal. Lalu yang kedua adalah pemanasan dengan suhu yang terlalu rendah itu tidak akan cukup dalam menipiskan kitin eksoskeleton sehingga morfologinya tidak akan terlihat jelas. Lalu yang ketiga, jika pemanasan dengan suhu yang terlalu tinggi itu akan menyebabkan sediaan akan rapuh dan morfologinya tidak lagi secara utuh. Lalu yang keempat adalah kualitas sediaan itu harus diukur dari tingkat kejernihan, warna, dan juga keutuhan morfologinya. Solusi yang dapat diterapkan dari permasalahan ini adalah yang pertama, menggunakan suhu 70 derajat Celcius selama 30 menit untuk standar fiksasi dalam larutan KOH 10% agar hasilnya optimal. Yang kedua, hindari pemanasan lebih dari 80 derajat Celcius untuk mencegah kerusakan morfologi. Yang ketiga, jika percepatan proses dibutuhkan, maka variasi waktu pemanasan dapat dieksplorasi pada suhu 70 derajat Celcius agar hasilnya tetap optimal. Dan yang terakhir, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai variasi konsentrasi KOH dan metode fiksasi alternatif untuk hasil yang lebih baik. Nah, dari metode yang dilakukan, yaitu metode wall mount, pastinya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk kelebihan dari metode wall mount sendiri, itu adalah metode wall mount relatif mudah dilakukan dikarenakan tanpa adanya proses pemotongan atau sectioning. Lalu yang kedua adalah dengan metode wall mount kita dapat melihat struktur morfologi dari sediaan itu secara utuh dan jelas. Untuk kekurangan dari metode wall mount sendiri adalah kita tidak dapat menggunakan organisme dengan ukuran yang besar dikarenakan ukuran organisme yang besar itu tidak akan muat di dalam objek glass yang nantinya akan diamati di bawah mikroskop. Nah, Pediculus humanus capitis adalah ektoparasit penyebab pedikulosis yang diamati morfologinya menggunakan preparat wall mount agar struktur tubuhnya seperti kepala, toraks, abdomen itu terlihat utuh. Proses pembuatan preparat itu dilakukan melalui beberapa tahapan fiksasi seperti dehidrasi, clearing, dan juga mounting. Fiksasi itu menggunakan larutan KOH 10% dengan tujuan agar menipiskan eksoskeleton sehingga tubuh kutu itu terlihat lebih jelas saat diamati. Penelitian menguji bahwa pengaruh variasi suhu pemanasan KOH 10% itu ada pada 60 derajat Celcius, 70 derajat Celcius, 80 derajat Celcius, dan juga 90 derajat Celcius itu dilakukan selama 30 menit terhadap kualitas sediaan, dan hasil yang didapatkan yakni 60 derajat Celcius itu eksoskeleton itu kurang menipis di mana sebagian tuh warnanya masih gelap. Sedangkan pada 70 derajat Celcius itu hasil terbaik di mana morfologinya masih lengkap serta transparan dan jernih saat diamati. Lalu pada 80 derajat Celcius itu sebagian baik namun sebagian itu sudah buruk karena sudah rusak dan juga rapuh. Lalu pada suhu 90 derajat Celcius itu bagiannya rusak dan morfologi sudah tidak utuh dan tidak bisa diamati sama sekali. Dari hasil uji statistik tersebut menunjukkan bahwa suhu pemanasan itu berpengaruh nyata terhadap kualitas sediaan, di mana analisis mengungkapkan bahwa suhu optimal itu harus cukup tinggi untuk menipiskan kitin tetapi tidak merusak jaringan yang ada. Nah, alternatif solusi yaitu eksplorasi variasi waktu pemanasan pada 70 derajat Celcius atau penggunaan konsentrasi KOH berbeda atau metode fiksasi lain untuk hasil yang lebih optimal. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan mengenai proses fiksasi dengan perendaman KOH 10% dan pengaruh variasi suhu pemanasan terhadap kualitas sediaan Pediculus humanus capitis. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua yang ingin memahami mengenai teknik preparat awettan ektoparasit. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye!